Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu awladakum ala thalathati khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Hadir jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, lagi dan lagi kita senantiasa bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kajian subuh Ramadan ini. Dengan selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sehingga kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Sedikit saya mau memberikan keterangan kemarin, ya, perempuan yang hamil apakah nikahnya sah? Perempuan hamil nikahnya sah kalau hamilnya itu di luar nikah, ya. Saya perlu tambahkan sini, ya. Kemarin belum saya jelaskan. Jadi yang tidak sah itu ada namanya iddah, itu perempuan ketika menikah. Kalau perempuan yang dia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari baru boleh nikah. Perempuan yang sudah menopause, yang sudah tidak keluar haid lagi, maka iddahnya itu baru masa penantian dia boleh nikah itu 3 bulan. Hitung 3 bulan itu dihitung dari 30 ya, bukan ikutin bulan itu, tapi 30 hari ya dikali 3 baru boleh nikah. Kemudian kalau perempuan yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Kemudian apabila 2 iddah bergabung, misalnya dia hamil dan suaminya meninggal, ya, dia hamil suaminya meninggal, maka iddah yang diambil adalah iddah hamilnya, bukan iddah meninggalnya. Contoh, dia hamil 8 bulan, suaminya meninggal, maka kapan dia boleh nikah? Apakah nunggu 4 bulan 10 hari atau setelah dia lahir? Maka yang diambil adalah iddah kelahiran. Jadi ketika sudah lahir, mungkin 1 bulan lahir, itu boleh nikah setelah itu. Tetapi buat wanita yang hamilnya itu tidak resmi, tidak dalam ikatan pernikahan, maka tidak ada kemuliaan untuk ada iddahnya. Maka nikah dalam keadaan hamil sah buat wanita-wanita yang memang dia hamilnya di luar pernikahan, seperti itu, ya. Paham, ya? Kalau perempuan yang masih haid, maka iddahnya berapa? Iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci, misalnya perempuan ditalak dalam keadaan suci, misalnya walaupun sucinya cuma 1 hari, besoknya udah haid, maka itu udah dianggap 1 iddah. Ya, kemudian haid, kemudian suci lagi, itu 2 iddah. Kemudian haid lagi, kemudian satu suci lagi, berarti udah 3 kali suci. Maka ketika haid berikutnya dia sudah boleh nikah. Jadi suci, haid, suci, haid, suci, haid, boleh nikah. Yaitu namanya 3 kali kuruk, ya. Perempuan yang dalam keadaan masih haid, maka suci boleh nikah, iddahnya yaitu 3 kali suci. Walaupun talak pertama itu diucapkan itu ketika udah menjelang haid, misalnya hari ini suci, ditalak besok udah haid, maka itu udah dihitung satu kali suci. Tapi kalau dia ditalak dalam keadaan haid, maka dia belum terhitung iddahnya, maka kelamaan, ya. Maka disebut talak bid'ah itu ketika suami mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid. Iddahnya akan panjang karena yang haid ini kan belum terhitung, ya. Ketika sudah suci baru terhitung. Nah, terus apakah iddah ini hanya berlaku kepada istri? Suami juga ada iddahnya, ya. Ada iddah suami. Iddah suami bagaimana tuh? Kok ada iddah suami? Ada. Misalnya suami itu punya istri 4. Ini contoh istri 4. Yang 1 ditalak, tapi talaknya talak roji, talaknya 1 atau 2. Maka suami nggak boleh nikah ke 5. Kenapa? Karena talak roji, tolak 1, 2 ini
masih ada kemungkinan balik, bukan tolak bain namanya ya, masih ada kemungkinan balik, maka si suami mau nikah kepada istri kelima nggak boleh sampai idahnya si istri keempat ini selesai baru boleh nikah. Kalau tolaknya 1 2, tapi kalau langsung tolak 3 langsung ya, itu jadi itu namanya idahnya si suami. Idahnya suami adalah ketika dia punya istri 4, kemudian dia istri yang keempat talak 1, maka si suami tidak boleh langsung nikah sampai idah istri keempat ini selesai baru boleh nikah. Kalau talaknya 1 atau 2, tapi kalau langsung talak 3 langsung boleh nikah. Itu idahnya suami. Atau yang kedua, suami punya istri ya, dia mau lagi nikahi sama adiknya. Jadi suami punya istri, istrinya punya adik nih. Dia mencerai istri yang kakaknya misalnya. Dia mencerai kakaknya dengan talak 1. Apakah dia boleh menikah dengan adiknya si istri itu, mantan istri? Tidak boleh. Ya, sampai kapan? Sampai idahnya istri pertama selesai. Kalau talaknya 1 2 ya, itu namanya idahnya suami. Idahnya suami ada 2, yaitu ketika dia istrinya 4, dia cerai istri keempatnya, dia mau naik nikah ke istri kelima nggak boleh sampai istri keempatnya selesai idahnya. Itu idah suami. Yang kedua, dia istrinya mau nikah sama adiknya ya, maka dia setelah mentalak istri yang pertama, dia mau beralih ke adiknya nggak boleh, idah dulu, menunggu sampai kapan? Sampai idahnya istri pertama selesai baru boleh nikah. Itu kalau talaknya talak raj'i atau talak 1 2 ya. Ya, kita lanjutkan saja ini tentang kisah Sayyidina Umar yang memutus ya kebiasaan buruk atau adat-adat buruk yang terjadi di Mesir. Kisatu Nili Misra fi ahdi Umar radhiyallahu anhu. Kisah tentang Sungai Nil di Mesir pada masa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa akhraj al-Hafiz Abdul Qasim al-Lalikai, dan telah mengeluarkan hadis ini Hafiz Abdul Qasim al-Lalikai minas sunnati, daripada sunnahnya ya, an Qais ibn Hajjaj. Hadis ini juga dari Qais bin Hajjaj, amman haddatsahu, ya, dia mengambil hadis ini daripada orang yang menceritakan kepadanya. Qala, berkata, lamma futihat Misru, ketika Mesir dibuka ya, ketika Mesir itu telah dimenangkan ya, dimenangkan oleh pasukan Islam ya. Jadi waktu itu rajanya Raja Muqawqis ya, dikirimlah pasukan dipimpin oleh Ubadah ibn Samit. Kemudian akhirnya Raja Muqawqis menyerahkan Mesir tanpa perlawanan ya. Ketika itu akhirnya pasukan Islam masuk tanpa ada pertempuran. Ata ahluha, maka datanglah ahli Mesir Amr ibn al-Asi, kepada Amr bin As ya. Kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu menjadikan Sayyidina Amr bin As sebagai gubernur di Mesir ya. Maka orang-orang datang kepada gubernur Amr bin As, wa kana amiran biha hina dakhala ya, dan dia ya, Amr bin As itu adalah seorang amir, seorang gubernur biha di Mesir, hina dakhala, ketika masuk pada bu'natu min ashuril ajami, pada bulan bu'nah, daripada bulan-bulannya di Mesir. Jadi di Mesir itu ada hitungan bulannya namanya ya wallahu alam nama bulannya ya, salah satunya ada bulan bu'nah. Kalau kita Januari Februari gitu ya, atau bulan Haji Saka ya, di sana ada bulan. Terus kemudian ada waktu memimpin itu kebetulan pada bulan bu'nah. Faqalu, maka orang-orang Mesir berkata, ayyuhal amir, wahai amir, wahai gubernur, inna linilana hada sunnatan ya, inna linilina hada sunnatan, sesungguhnya Sungai Nil kami itu ada kebiasaannya, la yajri illa biha, dan tidak akan bisa mengalir Sungai Nil ini kecuali harus dilakukan ya kebiasaan tersebut ya, adat yang berlaku. Qala wa madzaka, maka berkata Amr bin As, apa kebiasaan Sungai Nil? Qalu, maka mereka berkata kepada Amr bin As, idza kanat isnata asyrata lailatan, maka apabila sudah masuk pada tanggal 12 bulan bu'nah, khalat min hadza syahr ya, yang telah berlalu pada bulan ini bu'nah, amadna kami
ya bermaksud kami berbuat ya, ila jariyatin kepada seorang wanita bikrin yang masih perawan, baina abawaiha di depan orang tuanya, di depan kedua orang tuanya. Jadi menjadikan wanita sebagai tumbal. Wanita perawan dicari nih ya, yang dilepas oleh orang tua di depan orang tuanya, ya wanita itu akan dijadikan tumbal biar sungai ini mengalir ini. Dia kan biasa ya, kita dulu juga begitu dengar ya. Ya kalau mau dibikin jembatan nanti ada tumbalnya di apa namanya, di itunya ya, tiangnya itu ada dicor nanti ya, tumbal ya, biar kuat ya. Nah, ini juga nih berlaku demikian, tumbal harus menyerahkan tumbal. Fa'ardaina abawaiha, dan meridai kepada kami kedua orang tuanya ya. Kami minta ridhonya ya, kami minta ridho kepada kedua orang tua si perempuan. Jadi dilepas dengan keridhaan. Wa ja'alna 'alaiha minal hulli wasiyabi, dan kami jadikan perempuan dihias-hiasi wasiyabi dan baju yang bagus, afdhala ma yakun ya, lebih bagus dari baju-baju yang ada. Maksudnya ya sebelum ditumbalkan perempuan ya, sebelum ditumbalkan di Sungai Nil, dia harus dipakaikan pakaian yang indah ya, baru jadi tumbal. Summa alqainaha, kemudian kami lemparkan wanita tersebut fin Nil, di Sungai Nil. Faqala lahum, maka Amr bin As berkata pada mereka ya, inna hadza la yakunu fil Islam, ini tidak boleh, adat yang begini nih enggak boleh nih dalam Islam. Innal Islama, sungguhnya Islam, yahdimu, menghancurkan ma kana qablahu, menghancurkan adat-adat yang sebelumnya telah berlaku. Fa aqamu bu'nata, maka berlakulah bulan bu'nah tersebut. Wan Nailu, sedangkan Sungai Nil tersebut la yajri ya, mulai bulan tanggal 12 itu udah enggak mengalir lagi, Sungai Nil kering, Sungai Nil kering. Hatta hamu bil jalai, sehingga orang-orang Nil itu pengen pindah dari Nil. Kenapa? Karena di Mesir itu kehidupannya, pertaniannya itu sangat-sangat bergantung pada Sungai Nil, perairannya. Kalau Sungai Nil sampai nggak mengalir, habis ya, perkebunannya habis semuanya. Ya. Maka bagaimana Amr bin As ini menyingkapi ini? Fakataba Amr radhiyallahu an ila Umar ibnil Khattab, maka Amr bin As pun meminta saran, menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an bidzalika, dengan kejadian tersebut. Fakataba, maka menulislah ilaihi ya, menulislah mengirim surat balik ilaihi kepada Amr bin As, siapa Umar. Innaka qad asabta billadzi fa'alta, kata Umar bin Khattab, kamu telah benar billadzi, dengan perkara fa'alta yang engkau lakukan. Jadi benar, jangan mau dia ditumbalin itu, enggak boleh, itu haram itu. Wa qad ba'astu ilaika bi bitaqatin dakhila kitabi, dan saya telah mengutus atau mengirim ilaika kepada engkau bibitaqatin, dengan satu kertas dakhila kitabi, di dalam kitab saya ini. Jadi mengirim surat ya, surat yang pertama buat Amr bin As, di dalam surat yang pertama itu ada surat buat Sungai Nil. Fahadha ini fa'alqiha fin Nil, maka buanglah kepada Sungai Nil. Jadi suratnya kepada Amr bin As untuk tetap jangan melaksanakan apa yang dimau orang Mesir. Dan ini juga ada satu surat lagi yang tujuannya dikirimkan kepada Sungai Nil. Di sini disebutkan ya al-bitaqah ruq'atus saghirah, ya, surat yang kecil. Ya, apa bunyinya? Ya, min Abdillah Umara Amiril Mukminina. Suratnya itu tulisannya begini, min Abdillah Umara Amiril Mukminina. Ini surat daripada Abdullah, hambanya Allah, Amiril Mukminin, yaitu Amir Mukminin Umar. Ila Nilin, kepada Nil, ila Nili ahli Misra, kepada Nil penduduk Mesir. Amma ba'du, ya, setelah membaca bismillah alhamdulillah salawat serta salam, fa innaka, maka sungguhnya engkau Nil, in kunta, ya, sungguhnya apabila engkau annama tajri, engkau mengalir, min kibalika, karena kemauanmu, fala taji, maka tidak butuh ngalir kamu, ya. Jika engkau Nil mengalir karena diri kamu sendiri, fala tajri, jangan ngalir. Wa in kana Allah al-wahid, dan seandainya ya ini Sungai Nil ngalir karena Allah yang Maha Esa, huwallazi yujrika, yang telah mengalirkanmu, fanas'alullaha, saya meminta pada Allah, ayyajriyaka, untuk mengalirkan kamu. Fa'alqa, kemudian Sungai Nil pun ya dikirimkan surat sama Sayyidina Umar, ya, dikirimkan surat. Fasbahu
qad ajrallahu nail fi 16 dzira'an fi lailatin wahidatin. Maka dilemparkanlah surat Umar bin Khattab kepada sungai Nil, ya. Fa asbahu, maka pagi-pagi yaum sabti, pada hari Sabtu, waqad ajrallahu, sungguh telah mengalirkan Allah an-nila, sungai Nil, 16 dzira'an, itu tingginya sampai dengan 16 dzira'. 16 dzira' itu berarti sekitar berapa? 8 meter. Tadinya kering, betul-betul kering. Itu akhirnya air mengalir sampai 8 meter tingginya. Ya, fi lailatin wahidatin, pada malam pertama itu, pada satu malam itu. Wa qad qata'allahu tilka sunnah, dan telah Allah memutuskan, ya, kebiasaan, ya, sunnahnya Nil an ahli Misra, ya, daripada ahli Mesir ilal yaum, sampai saat ini. Jadi mulai daripada dilemparkan surat itu, sungai Nil sampai sekarang enggak pernah kering lagi, sampai sekarang nih, ya. Ini mulai kirimkan surat nama Sayyidina Umar, langsung mengalir sampai sekarang tidak pernah kering, ya. Takut dia, enggak berani, ya, sampai sekarang, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Di dalam Islam itu, ya, namanya al-adah muhakamah, satu hukum namanya al-adah muhakamah. Adat kebiasaan itu boleh dijadikan hukum kalau adatnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, ya, ketika orang-orang Madinah itu, orang Yahudi, pada tanggal 10 Muharram mereka puasa. Nabi bertanya, ya, kenapa kalian berpuasa? Oh, kami senang karena pada hari inilah tanggal 10 Muharram telah diselamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Maka kata Rasulullah, kami lebih dekat kepada Nabi Musa dari kalian. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat, kita puasa juga, ya. Ini adat yang bagus. Itu jadi adat yang bagus tetap dilaksanakan. Kalau adat yang kayak tadi, ya, tumbal-tumbalan begitu, itu enggak boleh, haram. Kenapa? Karena itu adat yang buruk. Tetapi kalau adat yang bagus, al-adatu muhakkamah, adat itu jadi hukum. Contohnya lagi masalah akikah. Akikah itu kebiasaan orang Arab jahiliyah, kalau punya anak lahir, dia akan menyembelihkan kambing untuk tasyakuran, senang dengan kelahiran anak. Tetapi kebiasaan mereka buruk, yaitu nanti darahnya kambing itu dikumpulin, dipeperin ke kepalanya bayi. Kepalanya bayi dipeperin, ya, darah kambing. Maka Rasulullah katakan ini enggak boleh nih. Tapi motong kambingnya tetap berlaku. Motong kambingnya berlaku, kemudian, ya, darahnya itu tidak dipeperin ke anak, dan sampai sekarang bahkan sunnah, sampai Nabi mengatakan anak yang tidak diakikahin itu anak itu masih tergadai sampai kapan? Sampai diakikahin oleh orang tuanya. Bahkan akikah ini berlaku terus sampai anaknya dewasa. Anak yang belum diakikahin itu tetap sunnah diakikahin, tapi sunnahnya berlaku sudah dewasa. Masih sibyan, ya, masih belum balik, maka akikah masih digantungkan kepada orang tuanya. Tetapi ketika sudah balik, maka akikah sudah digantungkan kepada dirinya sendiri. Jadi dia nanti bisa akikah untuk dirinya. Itu kebiasaan bagus, kebiasaan bagus, bisa dijadikan hukum. Bahkan di sini saya akan bacakan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang ke 3886, ya, biar jelas, ya, 3886 bisa dicatat. Haddatsana Ahmad ibnu Saleh, ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Saleh. Haddatsana Ibnu Wahbi, ini hadis yang diriwayatkan dari kami, ya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Akhbarani Muawiyah, telah menceritakan kepada saya Muawiyah, an Abdurrahman, daripada Abdurrahman Ibnu Jubair, an abihi, dari bapaknya, an Auf ibn Malik, daripada Auf bin Malik, qala, berkata, ya, ini berkata Auf bin Malik berkata, kunna adalah kami narti, tukang jampe-jampe. Kunna adalah kami narti, dukun lah. Kami adalah dukun fil jahiliyati, di masa jahiliyah, tukang, ya, nyembur gitu, ya, nyembur, tapi bukan Islam, sembur-semburan yang bukan Islam. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalika, bagaimana pendapatmu tentang, ya, ilmu-ilmu apa istilahnya, perdukunan zaman dulu, ya, atau jampe-jampe yang kami lakukan. Faqala, maka Rasulullah berkata, i'ridu alayya ruqakum,
maka perlihatkanlah alaihi atasku ruqakum jampe-jampe kalian. Jadi mantra-mantra yang dibuat itu coba kasih tahu saya. Rasulullah minta dikasih tahu mantra-mantra apa yang kamu baca. Kemudian setelah dikasih tahu, maka Rasulullah memilah-milih dan Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Enggak apa jampe-jampe jahiliyah, tapi yang penting bukan mengandung kesyirikan. Jadi jampe-jampe seperti dukun patah, apa tuh dukun beranak, atau jampe-jampe apalah yang orang lagi anak kecil nangis mulu kemudian disembur ya, sembur. Itu apakah syirik? Maka kalau dia tidak ada jampe-jampe, tidak ada unsur-unsur syirik, walaupun itu jampe-jampe jahiliyah, kata Rasulullah, ya malam takun syirkan, itu boleh, tidak haram. Ini adat juga, ya, adat jahiliyah tapi tidak mengandung unsur syirik, maka Nabi membolehkan. Ya, jadi jangan semua ya mentang-mentang ini tidak dilakukan Rasulullah itu langsung haram aja. Nah, saya akan bacakan ini kitab Al-Azkar juga, ya. Dalil ini ya, bab mayaqulun ra'ahu syai'un aw faza'ah. Ya, bab tentang apa yang dilakukan ketika kaget ya, atau takut dengan sesuatu. Di sini sebutkan wa rawaina fi sunani Abu Dawud, dan kami meriwayatkan daripada sunnahnya Abu Dawud, wa Tirmizi an Amr ibnu Shu'aib, daripada Amr bin Shu'aib, an abihi, daripada bapaknya, an jaddi, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, yu'allimuhum, mengajarkan para sahabat, minal faz'i kalimatin, ya sahabat daripada ketakutan, kalimatin, beberapa kalimat, yaitu kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kemurkaan Allah dan dari keburukan hamba-hambanya Allah. Wa min hamazati syayatin, dan juga daripada gangguan-gangguan setan, wa ayyahdurun, dan juga daripada hadirnya setan. Wa kana, dan adalah ini sahabat Abdullah bin Amr yu'allimuhunna, mengajarkan kalimat ini, ya, min aqlin min banihi, daripada anak-anaknya yang sudah berakal, anaknya yang bisa diajarin. Wa man lam yaqil, dan anak-anak yang masih belum berakal, anak kecil, ya, katabahu, beliau akan menulis, ya, fa'allaqahu alaihi, kemudian dijadikan jimat yang digantungkan di di kalungnya. Qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadisun hasanun, ini hadis hasan. Jadi Rasulullah mengajarkan ya lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Ya, maka Abdullah bin Amr ini mengajarkan pada anak-anak untuk penjagaan daripada setan-setan, jin-jin. Ya, tapi ada anak-anak yang nggak ngapal dia, maka dituliskan dijadikan jimat, ditaruh. Jadi jimat itu haram nggak? Ya nggak haram, ya, karena di situ isinya bukan syirik. Karena ada tuh jimat-jimat ya, orang dagang ya ditulisin apa makiai dagang. Yang penting kalau tidak mengandung unsur syirik tidak haram. Cuman yang jadi masalah, kita tahu enggak itu ada unsur syirik apa enggak, yang itu jadi masalah. Kalau Rasulullah pasti tahu, sahabat pasti tahu. Yang jadi masalah kita kalau mau minta amalan begitu, ya kita lihat kiainya dulu, kiainya itu jaga ibadahnya bagaimana. Jangan-jangan nanti di dalam bacaan itu ada unsur syirik, itu jadi haram kita. Tapi kalau tidak ada unsur syirik enggak apa-apa. Dan sahabat melakukan, ya, menggantungkan di kalung. Jadi jangan ini haram, ini jimat ini ya, karena itu ya yang ditaruh di gantung-gantung itu dilakukan oleh sahabat, dan ini termasuk adat yang boleh. Jadi kaidahnya begini, al-ada muhakkamah, adat itu menjadi hukum selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya dalam akad itu kan adat yang dipakai. Ada orang makan di warung, di warteg, setelah selesai ya dia sebelum makan dia ngomong, "Mbak, minta ayam, ya, emas tahunya 1." Setelah selesai dia pergi, dipanggil sama warung, "Pak, Bang, belum bayar. Kan tadi saya minta," katanya. Kata dia. Ya, padahal minta di sini udah kebiasaan orang situ bahwa kalau bilang minta nasinya 1 atau minta nasi setengah itu maksudnya beli.
Maka ini berlaku adat begini. Nggak minta kita nanti dilaporin ke polisi. Saya kan tadi udah minta, apa dikasih? Ya, apa dikasih masa setelah minta masih suruh bayar? Ya, ini namanya al-adah muhakamah. Contohnya lagi, di dalam kebiasaan orang Arab yang namanya nama belakang itu haram ketika bukan nama bapaknya. Misalnya ada orang namanya Muhammad, binnya itu harus dari bapaknya. Jadi ketika Muhammad Syafi'i, maksudnya apa? Ya, Muhammad itu punya bapak atau kakek yang namanya Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan asli namanya Muhammad. Ya, Muhammad Syafi'i. Syafi'i ini diambil daripada nama kakek atau bapaknya, ya, kakeknya. Lah, itu udah kebiasaan orang Arab. Sehingga ketika ada orang memberi nama di belakang nama dia dengan selain bapaknya, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena itu namanya man intasaba ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, maka haram atasnya dia surga. Haram itu, dosa besar menasabkan kepada selain bapaknya. Tetapi orang Indonesia kan beda. Ada orang namanya Ani dia nikah sama Yudhoyono. Akhirnya dia dinamain Ani Yudhoyono. Yudhoyono bukan bapaknya, Yudhoyono suaminya. Dan itu sudah berlaku adat di sini, bahwa ketika ada nama belakang itu nama suami. Atau ada orang namanya siapa gitu, ya, Misnain apa siapalah, punya suami namanya Firman, tiba-tiba dipanggil apa? Bu Firman, ya, nama dia Misnain misalnya. Terus kemudian punya suami Firman, dipanggil Bu Firman. Bu Firman itu, ya, kalau dari segi nama itu, dari segi lafaz, dia punya anak yang namanya Firman, maka dia Bu Firman, ibunya Firman. Ya kan, harusnya begitu. Tapi orang udah paham. Pahamnya apa? Bahwa yang dimaksud Bu Firman itu adalah istrinya Pak Firman. Maka ini tidak haram. Seperti ada suami memanggil istrinya Umi. Umi kan artinya ibu saya. Itu kan tujuannya dia memberitahu kepada anaknya bahwa anaknya suruh manggil ibunya Umi. Satu. Yang kedua, maksud dia mengatakan Umi itu maksudnya Umi ibunya anak saya, bukan uminya saya. Kan dikatakan nanti kenanya hukum zihar, menyamakan istri dengan apa, dengan ibunya, itu hukumnya zihar gitu kan, gitu. Itu tidak berlaku karena kaidahnya apa? Ya, kaidahnya adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maksud lafaz itu tergantung daripada niat yang melafazkan, dan itu banyak terjadi adat-adat seperti itu, dan itu adat itu berlaku, ya, tidak boleh dikesampingkan, ya, karena orang ada yang terlalu kaku, ya mengharamkan itu. Hati-hati kamu nih manggil istri kamu Umi, itu zihar itu namanya, menyamakan istri dengan apa, ibu kamu katanya. Atau ada orang yang namanya Ani, belakangnya namain Yudhoyono, akhirnya itu namanya menisbatkan kepada selain bapaknya, menisbatkan kepada suami, itu dosa besar katanya. Lah itu karena apa? Karena ada kaidah al-adah muhakamah. Al-adah itu yaitu kebiasaan yang berlaku, itu adalah menjadikan suatu hukum, dan itu berlaku dalam muamalah juga. Muamalah banyak perkara-perkara adat. Dalam orang Arab itu kan yang namanya hibah, ada lagi namanya hadiah, itu beda-beda. Kalau kita kan ngasih itu kan bisa hibah, bisa hadiah, bisa macam-macam. Maka yang berlaku itu niatnya. Ya, karena itu lafadznya kan ada namanya salam, akad salam, ya, dalam muamalah nanti. Itu pesen. Ya, itu ada kriterianya tuh. Ya, kalau kita pesen pakai lafadz Arab itu ada kriterianya. Tidak semudah itu. Ya, tetapi yang berlaku ini adalah adat. Di situ adat. Adatnya apa? Emang kalau di situ berlaku lafaz itu, ya, jual beli walaupun dengan lafaz salam itu sudah berlaku. Contoh gini. Di dalam salam itu tidak boleh jual beli barang yang barang itu bercampur dengan api misalnya. Yang barang itu bercampur-campur yang tidak bisa dibedakan bahan-bahannya. Yang namanya salam itu hanya berlaku pada barang-barang yang bisa spesifik, misalnya bikin lemari, pesen lemari. Kan bisa gedenya berapa, kayunya bagaimana, tingginya berapa. Tapi kalau bakso, mesen bakso itu kan dagingnya kita nggak tahu berapa, campur sama tepung. Itu kalau akad salam asli itu nggak boleh. Tapi salam yang kita di sini itu maksudnya beli. Ya, bang pesen baksonya 1, maksudnya beli itu. Maka berlakulah hukum al-adah muhakamah.
adat bisa dijadikan hukum, dan ini dilakukan oleh Sayyidina Umar, ya. Dia melakukan apa? Adat yang buruk dihancurkan. Ya, ketika adatnya bagus terus dilaksanakan. Contohnya adat akikah, dan banyak ya terjadi seperti itu. Bahkan sampai ruqyah, ya, sampai jampe-jampe aja tadi kita bacakan hadisnya, hadis Abu Dawud, itu tetap sama Nabi sama Rasulullah SAW tetap boleh dikerjakan selagi tidak mengandung unsur syirik. Cuman kalau kita, karena kita nggak ahli, maka kita tetap hati-hati, karena itu kan unsur syirik dan tidak syiriknya itu sangat tipis. Kita nggak tahu, mungkin jampe-jampe itu ternyata dimasukkan ada lafaz-lafaz yang mengandung unsur syirik yang kita tidak ketahui. Ini bahkan kata ulama, bahkan jampe-jampe yang bahasanya kita nggak tahu pun sebetulnya boleh. Misalnya kayak ada bahasa-bahasa Jawa apa segala macam boleh, tetapi ya jadi patokan tidak ada unsur kesyirikan, itu boleh, ya. Dan yang mengetahui ini adalah orang yang harus ahli jampe-jampe, ya. Contohnya siapa kalau sekarang, ya, Ustaz Faizal, ya, yang sering di YouTube. Ya, wallahu a'lam. Boleh, mungkin ada yang bertanya, silakan. Mungkin agak panjang apa nih, saya kasih materi dikit biar banyak pertanyaan. Ya, ya, gimana? Ya. Oh. Ya, salawat terus. Iya. 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 Jadi kalau kita baca di kitab, ada kitab namanya As-Sunnah wal Bid'ah, itu ada macam-macam, ya. Kalau salawat dari Rasulullah tuh salawatnya singkat, ya. Waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara bersalawat atasmu? Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang Rasul ajarkan adalah salat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah itu yang di tahiyat itu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya, fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan salawat itu dalam kitab Tuhfatul Murid sebutkan, salawat itu tidak boleh kepada selain Nabi. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Salawat itu hanya berlaku pada Nabi. Enggak boleh kita mengatakan Allahumma sholli, mana sempat viral tuh, Allahumma sholli ala NU, Allahumma sholli ala Ansor, itu enggak boleh, itu haram atau minimal makruh. Tapi boleh mengikutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi alinya itu ikut. Tapi kalau Allahumma sholli ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Abu Bakar, itu enggak boleh, ya. Jadi boleh berselawat atas selain Nabi, tetapi Nabinya harus ada, karena ini selawat memang khusus buat Nabi, kekhususan buat Nabi, ya. Jadi boleh kita misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala NU misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammadiyah misalnya, boleh. Tapi Nabi Muhammadnya nggak boleh ditinggal, yang lain itu ngikut. Tapi kalau langsung nggak boleh. Kemudian itu diajarkan salawat, dan salawatnya tidak ada perubahan. Sahabat juga tidak membuat salawat sebetulnya, cuman mereka menambahkan tambahannya. Salawatnya tetap Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada perubahan, tapi ada tambahannya itu karena ngambil daripada hadis-hadis yang lain tentang fadilah salawat. Itu fadilah salawat yang ditanyakan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya tentang masalah salawat, ya. Sampai dia berkata, ya Rasulullah, aja'alu laka salati kullaha. Ini hadisnya hadis Hasan, ini hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya Rasulullah, boleh enggak saya berselawat enggak jadi doa, jadi selawatnya doanya dihapus. Pokoknya saya kalau mau doa enggak jadi, saya ganti selawat, bagaimana? Jadi selawat itu mengganti doa. Maka kata Rasulullah, idzan tukfa hammaka wa yufad dzambuka. Kalau kamu lakukan, maka hajat-hajatmu itu akan dicukupkan oleh Allah dengan selawat. Selawat itu bisa mencukupkan hajatnya. Wa yufad dzambuka, dan juga dengan selawat itu akan diampuni dosanya. Jadi cukup dengan selawat, seluruh doa kita kabul. Makanya Imam Ibrahim, saya Ibrahim, orang Tanza, orang Maroko, dia akhirnya ketika muridnya minta amalan, ya, saya Ibrahim ini dia membuat salawat namanya salawat nariyah. Salawat nariyah itu sebetulnya bukan salawat baru, salawatnya tetap Allahumma sholli ala Muhammad, cuman dia tambahkan daripada fadilahnya, tanhalu bihil uqad,
dengan keberkahan Nabi, dan halu akan terlepas bihi, ya, dengan keberkahan Nabi, al-uqad, ikatan. Ikatan ini maksudnya pelok. Karena begini, waktu dulu ada seorang sahabat namanya Munzir, ya Munzir. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi diganti dengan namanya Bashir. Munzir ini lidahnya pelok, agak susah ngomong, dia ngomong R-nya susah, ya, ngomong R itu susah. Sehingga kata Nabi, ya kamu namanya Bashir. Bashir itu memberi kabar gembira. Jadi nama yang buruk diganti sama Nabi. Ya, Munzir itu artinya memberi peringatan. Ya. Kata Nabi, la bal anta Bashir, engkau namanya Bashir yang memberi kabar gembira. Kemudian sama Nabi disuruh, mulutnya disuruh mangap. Suruh mangap, coba buka mulut kamu. Kemudian diludahin sama Nabi. Setelah diludahin itu langsung fasih dia. Ngomongnya R-nya lancar, bahasa Qur'annya dia lancar. Maka kata Ibrahim Tanzi, ya, Ibrahim At-Tazi, dia bilang tanhalu bihil uqad, dengan sebab keberkahan Nabi itu orang yang pelok itu jadi fasih. Jadi terlepas daripada ikatan, maksudnya ikatan mulut. Karena itu kan doanya Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri. Wahlul, ya Allah lepaskanlah 'uqdah, ikatan min lisani, daripada lisan saya. Maksudnya ya Allah, lepaskanlah pelok yang saya punya, ya. Yuk, yafqahu qawli, yang dengan itu mereka Fir'aun dan para pengikutnya memahami apa yang saya katakan, kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berdoa agar ikatan susahnya ngomong itu dilepas, biar orang-orang itu yang didakwah itu paham. Nah ini terjadi pada sahabat Bashir, dia diludahin mulutnya langsung fasih. Maka ditulis tuh tanhalu bihil uqadu, dengan sebab keberkahan Nabi orang yang pelok jadi fasih. Wa tuqda bihil hawaij, dan dengan sebab keberkahan Nabi hajat-hajat orang akan, ya, hawaij, hajat-hajat orang tuqda, akan diselesaikan oleh Allah. Ini berdasarkan hadis. Hadisnya apa? Idan tuqfaham hammaka, Allah akan selesaikan seluruh hajatmu, kebutuhanmu. Itu sebetulnya bukan, wah ini selawat syirik ini, ya, ini bukan selawat syirik. Ini keberkahan-keberkahan yang ada daripada hadis-hadis yang diambil, ya, dikumpulkan jadi satu, namanya selawat nariyah. Selawatnya nggak berubah, Allahumma shollinya tetap nggak berubah, tambahannya itu hanya patah apa istilahnya, sebagai apa, fadilah-fadilah yang diambil daripada hadis-hadis. Ada namanya salawat sifa, ada salat apa, salawat apa namanya, salawat fatih. Nah itu juga salawat-salawat yang diajarkan ulama, dan juga ada salawatnya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya salawat, ya, tambahan-tambahan. Itu sebetulnya bukan nambah, ya, tetap salawatnya tidak berubah. Yang dirubah, yang ditambahin itu hanya fadilah-fadilah. Di mana mereka ngambilnya? Diambil daripada hadis-hadis seperti itu, ya. Itu makanya nggak usah takut, wah ini salawatnya syirik nih, masa baca salawat semua hajat dipenuhi. Ya kan Nabi janji sudah, kan dijanjikan Nabi, idzan tuqfaham, maka kalau kamu salawat semua hajatmu, urusanmu selesai semua. Kan Nabi yang menjanjikan, ya, janji Nabi cukuplah sebagai apa, sebagai dalil bahwa itu salawat itu adalah berakal, maksudnya salawat itu bukan syirik, ya, seperti itu. Lagi, ya, ya, jimat. Jadi begini, yang nama kita harus bedakan, ini syirik bukan syirik. Syirik itu ketika kita meyakini bahwa benda itu punya kekuatan di luar kekuatan Allah, di luar kekuatan Allah, ya. Jadi ada kekuatan di luar kekuatan Allah di benda itu syirik. Tapi kalau kita hanya menjadikan itu sebagai wasilah, itu sudah syirik. Sama seperti kita begini wasilahnya. Kalau kita lagi jalan bawa ATM kan tenang tuh, itu kan wasilah kan? Ya, ya kan? Kalau dia nggak punya ATM, nggak punya duit kan, itu jalannya nggak semangat itu. Ya, itu bukan syirik. Ya, ya. Cuman ya kalau misalnya kita dikhawatirkan terlalu bergantung dengan jimat itu, khawatir nanti akhirnya Allahnya hilang. Nah kalau udah hilang, itu maka yang bahaya di situ. Sama seperti orang sama bosnya, ya, itu kan dia bergantung sama bosnya, masa syirik, ya, itu kan sama aja, ya, ya. Cuman ini bedanya, ini kelihatannya goib, yang ini nyata nih, duit ATM, kayaknya nyata, padahal sama aja itu. Lah ketika dia tidak menghilangkan Allahnya, maka itu tidak syirik.
Tapi kalau Allahnya hilang berarti ada di luar Allah itu ada kekuatan lain. Nah, itu syirik. Jadi kita cuma beranggapan begini, keyakinan kita ya, dengan ini semoga perantaraan jimat ini ya semoga urusannya lancar. Ya, semoga dengan perantaraan jimat ini urusan dagangnya kelar gitu misalnya ya. Ya kan seperti ada amalan ya, ketika Rasulullah mengajarkan bersahabat ketika kita takut menghadapi seseorang ya, maka boleh kita apa istilahnya? Kita bacaan seperti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga bisa baca ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa was-sami'ul alim. Itu kan berlaku ketika kita takut dengan sesuatu, kita suruh baca itu. Tapi kalau kita udah enggak takut mah udah aman aja. Jadi adanya amalan itu kan pada hakikatnya agar kita ini apa istilahnya bergantung pada Allah. Ya, amalan itu kan nanti digantungkan tetap ke Allah, bahwa ini sebab Allah juga, bukan daripada amalannya. Sebetulnya pada hakikatnya itu dari amalan itu sebagai wasilah. Ya wasilah ini bukan syirik. Ya, ketika wasilahnya dihilangkan, bahwa inilah yang menyelamatkan saya jimat ini, bukan Allah, itu baru syirik. Ya, seperti itu. Ya Allah alam. Ada lagi? Ya. Iya. Iya. Yang ya kalau yang namanya ari-ari memang dari dulu kan sunnahnya ditanam ya. Tambah lampu itu adat aja. Ya, yang penting di situ niatnya bagaimana. Kalau dia di situ niatnya ada sesuatu ya, ada apa istilahnya sesuatu selain Allah itu bisa jadi nggak boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar adat ya, nungguin itu kan katanya apa sih ari-ari itu kan saudara kembar apa artinya. Ya, kalau memang niatnya itu hanya sekedar ini kebiasaan aja, tidak ada niat apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan ada yang ngambil keberkahan kan, itu dia apa namanya dikasih bungkusan, kemudian bungkusannya dikasih jarum berapa 313 ya, ngambil keberkahan dari Ashabul Badar. Ashabul Badar itu. Karena ternyata memang ya yang namanya jin itu takut dengan benda tajam. Ya, makanya dokter-dokter itu dia aman dia karena dia banyak jarum suntik. Ya, jadi ada yang mengatakan setan itu takut dengan yang tajam-tajam. Ya, termasuk yang dia takuti. Makanya ada orang nih kebal nih. Kemudian begitu disilet putus rambutnya. Jadi orang kebal nih, dibacok nggak apa-apa, tapi begitu disilet putus. Ya, orang yang pernah anti silet, ya itu begitu disilet putus. Ya kecuali kalau jinnya itu memang kuat, disilet nggak putus. Ya tapi kalau jin yang umum itu takut gitunya. Maka apa istilahnya ada yang ari-arinya itu ditanam terus ditambahin itu 313 jarum. Ya biar tidak diganggu jin wasilah. Kalau dia tidak menghilangkan unsur Allahnya, ya tetap bergantung pada Allah, maka tidak syirik. Ya, itu dia syirik seperti itu ya. Ya nah? Ya. Ya. Masih baca Quran terus? Kita teliti gitu ya, teliti di Al-Quran gitu. Iya. Terutama dari kita, jadi kita teliti, kita pakai di Quran 2 dan 3. Iya. Mengajarkan ayat Al-Quran gitu. Iya. Bisa pakai untuk apa aja itu bermanfaat. Untuk maksudnya untuk amalan gitu. Iya apa aja jadi umpamanya ada orang tentang hipnotis gitu ya. Iya, baca. Mencuri itu bisa bantu orang gitu. Ya di dalam Al-Quran kan disebutkan unazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu bisa jadi obat ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat pada orang beriman. Jadi setiap lafaz di Al-Quran itu dia mengandung khodam. Khodamnya malaikat. Ada kisah seseorang yang mau dibunuh akhirnya dia minta salat 2 rakaat ya. Ketika salat 2 rakaat dia membaca surat An-Naml itu amma yujibul mutarra idza da'a, siapakah zat yang menolong ya hamba ketika terdesak. Kemudian tiba-tiba itu muncul orang berkuda pakai tombak. Kemudian itu rampok yang membunuh dia langsung ditusuk pakai tombak tersebut. Kemudian kebakar sampai jadi abu. Maka ditanya setelah selesai sholat, ditanya, kamu siapa?
saya adalah penjaga daripada ayat yang kamu baca. Jadi ayat yang dibaca itu ada penjaganya, namanya khodam. Khodamnya malaikat setiap ayat. Bahkan nanti orang yang kebiasaan membaca surat Tabarak sebelum tidur, itu nanti khodamnya itu ya akan muncul nanti di kuburan, yang dia akan menjaga daripada pertanyaan mungkar nakir. Itu khodamnya. Kalau kita senantiasa bergaul dengan Al-Quran, misalnya nih kita suka baca surat Al-Ikhlas nih, nanti khodamnya Al-Ikhlas jadi dekat sama kita, jadi dekat, karena kan dia sering kita ajak dialog itu tanpa sepengetahuan kita, dia akan menjadi penolong kita. Kenapa? Karena dia itu memang ditugaskan untuk menjaga surat itu. Ketika kita gaul sama dia, sering hari-hari kita baca, maka itu nanti khodamnya bisa muncul ya ketika kita perlukan. Termasuk Rasulullah mensabdakan itu, ketika orang baca Tabarok istiqomah, dia meninggal, maka nanti surat Tabarok akan berwujud menjadi apa? Menjadi makhluk yang akan menjaga dia daripada azab kubur. Jadi termasuk fadilahnya orang yang bisa keluar dari azab kubur adalah ketika dia senantiasa istiqomah baca surat Tabarok, surat Al-Mulk. Kenapa? Karena nanti dia jadi dekat sama khodamnya, penjaga surat itu. Maka tergantung amalan itu, tergantung daripada kebiasaan kita. Kalau kita ini istiqomah baca Fatihah tiap hari, misalnya baca 1000 kali gitu, maka nanti khodamnya Al-Fatihah itu ya Allah akan tugaskan untuk menjadi temannya dia. Sehingga kan ada sahabat ini nggak pernah diajarkan Rasulullah. Dalam perjalanan ada orang sakit, udah berobat kemana-mana nggak sembuh, kepala suku. Maka ketika itu sahabat lewat situ, dia minta dijamu untuk dikasih minum, itu orang-orang kampung situ nolak. Ya, setelah nolak akhirnya sahabat berjalan, beberapa sahabat, akhirnya ada orang yang nyamperin. Ya sahabat, ya wahai fulan, bisa nggak tolong kami nih, kami punya kepala suku sakit, yang dia udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Maka kata sahabat, ya ini hadisnya sahih. Kata sahabat, ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau sembuh bayarannya apa? Kambing, bisa ngasih kambing. Karena dia udah agak kesel nih sahabat nih. Tadi giliran kita minta minum nggak dikasih, giliran ini butuh aja minta kita. Ya minta kambing ya. Oh, iya siap. Akhirnya sahabat ambil iseng aja dia bacakan Fatihah, ditiup, gitu. Dibacakan Fatihah, tiup, ternyata sembuh. Akhirnya dikasih hadiah kambing. Bingung sahabat. Lalu bagaimana nih? Halal nggak kambingnya nih? Halal, biasanya habis nyembur dibayar gitu. Akhirnya nggak ada yang berani ngambil. Kambingnya itu dibawa tapi nggak berani untuk dikonsumsi. Dilapor ke Nabi dulu. Maka kata Nabi, itu kambing halal dan saya minta satu, kata Nabi. Nabi minta satu. Nabi minta satu itu kata ulama bukan celutakan, tapi Nabi ingin memberitahu bahwa duit yang dihasilkan dari nyembur itu halal. Buktinya apa? Ini saya ngambil satu. Ya ketika Nabi ngambil berarti halal banget itu. Tuh, tapi itu biasanya yang istiqomah. Ini juga berdasarkan hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang mengingatku ketika waktu senggang, waktu longgar, maka ketika waktu sempit Allah akan mengingat dia. Itu maksudnya apa? Zikir-zikiran itu ketika kita istiqomah dalam keadaan longgar, maka ketika kita butuh waktu sempit, zikir itu akan datang. Ya, amalan itu akan membantu kita ketika kita sudah melakukan dengan istiqomah waktu-waktu longgar kita. Maka ketika waktu sempitnya, waktu kepepet, maka zikir itu akan datang pada kita untuk menolong berdasarkan perintah Allah, ya. Jadi Allahnya nggak hilang juga gitu. Begitu. Ya boleh. Yang penting tidak ada unsur syirik. Ya kalau misalnya kita teliti, sebenarnya bukan hak kita untuk meneliti. Harus kita tanya sama yang. Iya. Iya. Ya bisa aja. Ya, tapi kalau menurut saya sebaiknya kita harus ke kiai ulama. Karena kan kita bukan orang yang punya kapasitas dalam meneliti. Iya, jadi biasanya kayak gitu tuh. Yang bahayanya begini, kalau kita tidak ada kiainya, tidak ada sanatnya namanya, itu amalan-amalan itu bisa nanti kemasukan jin.
Jadi takutnya itu nanti bukannya yang datang kodamnya malaikat, maka jin yang datang. Makanya adanya guru kan untuk meneliti itu. Dulu yang namanya Lia Eden itu sebelum dia begitu dulu dia ngobatin orang. Dia dapat apa sih kayak ilham gitu. Dia kedatangan satu makhluk bercahaya, diajarkan. Udah dikasih dasarnya gitu. Bilangnya kalau misalnya pernah diamanatin dari bilangnya satu itu harus punya sopan santun. Iya. Dua, hindarin minuman. Iya. Hindarin perempuan yang bukan istrinya. Iya. Iya. Ya, seperti itu intinya begini, satu amalan itu kita nggak tahu kalau bukan ahlinya. Ketika Lia Eden itu awalnya dia begitu, dulu awalnya dia ngobatin orang. Dia datengin semacam jin, ngasih tahu begini, bisa dia. Lama-lama disesatkan. Bisa begitu. Ya karena yang namanya goib-goib itu tuh banyak penyesatan kalau bukan ahlinya. Contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menceritakan ketika saya tahajud, saya didatengin cahaya putih. Maka cahaya itu berkata, ya, wahai Abdul Qadir, kamu sekarang sudah diterima, sehingga kamu tidak perlu lagi sholat. Tidak perlu lagi sholat karena amalannya sudah nyampe. Maka diambil sendal dilempar. Kamu nih iblis, setan kamu. Maka iblis itu setan itu takut kaget. Kalau kamu bisa tahu saya setan karena kamu bertentangan dengan syariat. Ketika tidak bertentangan dengan syariat itu pasti setan. Ya, karena perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan syariat yang Allah udah kasih, nggak mungkin dirubah lagi, kan udah berlaku. Maka ketika tidak ada perintah sholat lagi, ya nggak mungkin. Oh, kata setan itu, ya kamu berhasil ya mengetahui tipu daya saya, tapi banyak orang sesat gara-gara ini. Jadi ternyata sebelum saya Al-Ghazali banyak ahli-ahli sufi yang ahli zikir itu disesatkan dengan perkara yang goib-goib begini. Ya bisa ngobatin orang, bisa gini seakan-akan ini karomah nih. Belum tentu. Bisa-bisa itu juga jin. Makanya saya bilang walaupun ini ada dalilnya membolehkan, tapi kita kalau bukan ahlinya jangan gitu. Ya seperti kemarin kan sempat viral itu yang Ibu Dayak. Kan enggak jelas amalannya dari Dayak ya. Dia enggak, yang agamanya enggak jelas. Kemudian dia kalau ngomong Allah juga. Kalau orang hanya sekedar melihat casingnya bisa ketipu itu. Iya. Kenapa? Karena dia ngomong Allah apa Allah. Tapi kan jin itu begitu. Jin itu juga kan enggak menyesatkan kita langsung kita disuruh syirik, tapi diarahkan. Ya, contohnya Barseso kan enggak disuruh syirik langsung. Pertamanya apa? Disuruh apa? Cobalah minuman keras dulu. Ya kan dia kan merasa iri ada di sampingnya dia orang ahli ibadah yang lebih hebat dari dia. Maka ya Barseso nanya apa rahasianya, saya dulu pernah maksiat jadi sekarang saya sungguh-sungguh. Barseso itu enggak langsung disuruh syirik, akhirnya minum. Setelah minum dia mabok, dia zina. Setelah dia zina dia takut ketahuan, dia bunuh perempuannya. Akhirnya ditangkap juga. Setelah ditangkap kata setan, kamu saya akan lepaskan, tapi kamu bilang bahwa saya Tuhan. Oh enggak boleh, syirik itu dosa yang tidak diampuni. Maka kata si setan, enggak apa-apa kamu enggak ngomong, tapi kedip mata cukup. Maka Barseso kedip sama setan digantung langsung, mati dia, mati kafir ya. Ya tapi prosesnya kan begitu. Jadi kata si setan, kamu nggak usah mengakui saya Tuhan, kamu kedip aja cukup. Akhirnya kedip, dia begitu kedip langsung dibunuh. Lah proses itu yang kita nggak tahu. Makanya gini, amal-amal itu tetap walaupun ini ada dalilnya, tetapi kita bukan orang yang punya kapasitas untuk mengetahui ini syirik atau tidak syirik. Tetap harus ke ulama juga yang emang jago tentang masalah amalan. Jangan main amal-amalan gitu maksudnya ya. Ya mentang-mentang ini katanya kiai. Sekarang dukun juga kan kiai dipanggilnya. Kan kalau udah pakai pakaian yang kukunya panjang, pakai hitam-hitam itu udah nggak laku. Sekarang tuh dukun-dukun pakai sorban, pakai peci biar laku. Ya kita nggak tahu ini dukun apa enggak. Ini kan kita tahu orang dagang, oh ke kiai ini dagangannya laku misalnya. Kita nggak tahu itu dukun apa kiai. Karena sekarang kan dukun sekarang kan nyamar gitu ya. Wallahu alam. Itu lagi tadi siapa? Ya, gini. Apa tadi dan yang kemarin jadi kan ada kayak kaidah ya yang disampaikan oleh beberapa ustadz gitu. Iya. Kalau ibadah itu hukum asalnya katanya Haram. Iya. Ya kan. Terus kalau muamalah dan harus ada dalil. Kan? Iya. Terus kalau muamalah itu hukum asalnya boleh. Nah,
selagi tidak ada larangan gitu ya. Itu kan kayaknya ya gimana penjelasan? Jadi sebetulnya kalau menurut Imam Syafi'i itu bukan seperti itu. Al-aslu fil ibadah at-tawaqqufu. Aslinya dalam urusan ibadah itu tawakuf. Tawakuf ini diteliti dulu, tidak langsung dihukumi. Ya. Kemudian masalah yang boleh itu bukan tentang muamalah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya dasarnya halal sampai ada dalil. Misalnya gini, kita ketemu rumput nih. Rumput nih boleh nggak kita makan? Dalilnya boleh nggak makan rumput? Nggak ada kan? Tapi kaidahnya apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua perkara sebelum ada dalil, misalnya tumbuh-tumbuhan, binatang pun kalau tidak ada dalil itu hukumnya halal pada dasarnya. Misalnya contohnya jerapah. Ini ulama mengatakan halal. Karena kalau diciri-cirikan dalilnya nggak ada. Contoh gini, Rasulullah mengatakan haram binatang-binatang yang berkuku tajam, bertaring. Ya, jerapah kan nggak berkuku tajam. Kalau burung kan berkuku tajam. Kemudian tidak bertaring jerapah. Ya. Dan tidak pernah ada dalil tentang masalah keharaman jerapah. Maka jerapah itu ulama mengatakan hukumnya halal, walaupun kita nggak tahu nih dalilnya. Karena dasarnya makanan itu selagi tidak ada dalilnya itu hukumnya halal. Ya, makanan itu bukan muamalah sebetulnya. Ya, bukan muamalah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Jadi kalau kita ketemu daun-daun apa aja, boleh kita langsung makan. Nggak perlu tahu dalilnya mana nih makan rumput ini. Nggak perlu. Karena pada dasarnya makanan-makanan itu hukumnya halal. Kemudian masalah ibadah itu tawakuf. Dalam arti begini. Kalau di situ tidak ada maslahat, ya, tidak ada maslahat. Kemudian di situ tidak ada bertentangan dengan syariat, ada banyak mudaratnya, maka ibadah itu bisa haram. Contohnya ibadah haram apa? Misalnya kita bikin acara maulid tapi nutup jalan, ya, jalan tutup, ada acara maulid, itu haram nggak? Haram itu. Kenapa? Maulidnya boleh, tapi nutup jalan itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena jalan itu bukan haknya RT, bukan haknya RW itu ditutup. Pas dasarnya, yang punya jalan itu orang yang jalan. Kecuali kalau klaster, ya klaster itu kan rumahnya cuma berapa 20, ya berarti dia kalau mau bikin acara ya tinggal izin aja sama yang warga situ, ya kan. Tapi kalau jalan umum, jalan gede tutup, jalan Kereau misalnya, ini namanya ada mudarat di situ, ya bab suluh namanya. Tuh, jadi ketika dia ada ibadah tapi dia mudarat, itu jadi haram ibadahnya. Jadi ketika kita melihat satu ibadah, ya, ibadah itu, maka sebetulnya bukan cari dalilnya, ada yang membolehkan apa enggak. Begini, kan ada yang mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim, dasarnya ibadah haram sampai ada dalil. Jadi ibadah itu jangan lihat larangannya, tapi lihat perintahnya. Jadi contohnya kata dia gini, orang sholat subuh 3 rakaat ada larangannya enggak? Enggak ada, tapi perintahnya 2 rakaat. Maka dalam ibadah lihat perintah, jangan ada larangan. Ini salah. Dalam ibadah lihat perintah dulu. Ketika perintah tidak ada, lihat larangannya. Ketika larangannya tidak ada juga, perintah tidak ada, larangan tidak ada, ini ditawakufkan dulu, diteliti ada unsur maslahat enggak. Contoh gini, dalam masalah ibadah lihat perintah. Contoh sholat subuh 2 rakaat, ada perintah, berarti kita sholat subuh 2 rakaat, jangan 3. Kemudian ada larangan, ada, yaitu sholat subuh buat perempuan yang haid. Ya, jadi jangan lihat saya perintah. Kalau cuma perintah berarti perempuan dewasa semuanya sholat. Tapi kan ada larangan, yaitu perempuan yang sedang haid haram sholat. Maka ketika tidak ditemukan perintahnya ada, berarti kita 2 rakaat. Tapi lihat ada larangan enggak? Oh ada, perempuan haid dilarang untuk sholat. Berarti kita ambil larangan juga. Jadi walaupun ada perintah tapi ada larangan, maka larangan juga dia pakai. Jadi ketika ibadah itu lihat perintah dan larangan. Satu. Kemudian ketika tidak ada perintah, tidak ada larangan, ini jadi namanya ijtihadi. Jadi sumber pendapat. Di sini jadi ijtihad. Apakah ini mengandung maslahat? Maka ini namanya bid'ah sebutnya. Bid'ah ini terbagi menjadi 5. Ya. Bid'ah yang belum pernah tidak ada larangan, tidak perintah terjadi 5. Ada 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mamdudah, bid'ah masnunah, ada bid'ah mubahah, makruhah, sama bid'ah haram.
Dan itu telah dilakukan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar bid'ah ini. Yaitu ketika Sayyidina Umar usul kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kaifan naf'alu ma lam yaf'al bihi Rasulullah. Kita tidak akan mau melakukan yang dulu belum pernah dikerjakan Rasulullah. Bagaimana kita akan menulis menggabungkan Al-Quran sedangkan tidak pernah ada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf. Maka kata Sayyidina Umar, wallah hadha huwa khair. Demi Allah ini adalah bid'ah khair, bid'ah hasanah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini bid'ah. Kata Sayyidina Umar, ini bid'ah khair, berarti bid'ah hasanah. Akhirnya mikir-mikir, ayat sepakat. Nah, ngomonglah ke Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit sama jawabannya. Kaifan naf'alu ma lam yaf'al bihi Rasulullah. Bagaimana kita akan membuat bid'ah yang bid'ah itu belum pernah dikerjakan Rasulullah? Ya, terus kata Sayyidina Umar, hada huwa khair. Ini adalah bid'ah khair, bid'ah baik. Maka akhirnya sepakatlah bikinlah Al-Quran sampai sekarang. Bahkan ada tambahan. Zamannya itu belum ada, kalau belum ada apa? Baris, belum ada titik-titik. Ba, ta, fa itu sama, nggak ada titiknya. Sehingga kalau nggak salah itu zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali, baru di titik ba, titiknya satu di bawah. Itu bid'ah. Kemudian tambah lagi karena orang udah dititikin belum bisa baca juga, tambahin baris. Baris belum bisa baca juga, bikin ikro. Ikro bid'ah itu. Ya, ikro bid'ah. Zaman Nabi nggak ada ngaji pakai ikro. Ya. Tapi itu ya dengan baca ikro itu yang bid'ah itu menunjang kita untuk membaca Al-Quran dengan benar. Adanya titik itu tidak menjadikan bacaannya berbeda, hanya untuk memudahkan biar bacanya benar. Tadinya nggak ada ba, ta, sa, terus apalagi nun juga sama itu semuanya. Ya, karena dia tidak ada titik. Titik itu ditambahkan untuk memudahkan. Ketika penambahan itu tidak merusak daripada syariat, maka penambahan itulah yang namanya bid'ah hasanah. Orang maulid, apa isinya? Isinya ada ceramah. Ceramah adalah perintah Nabi, ya, nasihat. Kemudian di situ ada selawat perintah Nabi. Ya, oh ada kumpul-kumpul laki perempuan campur jadi satu. Ini yang haram nih, yang ini yang bid'ah yang haram. Ya, kumpul-kumpul jadi satunya yang nggak boleh, pisah laki perempuan. Oh ada nutupin jalan, ini bid'ah yang haram. Yang haram-haram disingkirkan, tapi bid'ah yang nggak haram itu boleh. Itu objek daripada ijtihadi namanya. Jadi nggak bisa kita langsung menyimpulkan kalau tidak ada perintah haram, ya nggak bisa. Ya karena dalam masalah ibadah kita harus melihat dua sisi. Ada perintah, nah, kalau ada perintah nggak ada perintah, ada larangan nggak? Kalau tidak ada larangan, maka tawakuf, diteliti dulu, jangan langsung dihukumi. Kalau begitu nanti semua ulama haram semua. Yang namanya tafsir Al-Quran, ilmu nahu, apalagi ilmu-ilmu yang ada sekarang itu belum pernah terjadi zaman Nabi. Ya, yang namanya kuliah itu, ya, yang namanya daurah hari Minggu, nggak ada. Nabi tidak pernah mengatakan ngaji wajib hari Minggu ya katanya, nggak ada. Begitu kita yasinan malam Jumat haram, nggak boleh kita menetapkan yasinan tiap malam Jumat. Ya kalau tidak ada perintah dari Nabi, lah itu ngaji tiap hari Minggu ditetapin, ngaji jadwal ngaji tiap hari Minggu itu bid'ah juga. Ya giliran yasinan malam Jumat haram. Kata menetapkan satu ibadah yang tidak ada dalilnya terus-terusan istiqomah itu haram. Jadi nanti ngaji jangan hari Minggu, ngaji itu pindah-pindah, besok hari Minggu, minggu depan hari Senin. Ya kenapa? Karena menetapkan satu ibadah yang tidak ada dalilnya itu hukumnya haram. Bingung kan akhirnya? Ya bingung ya, bid'ah juga ya ini. Semuanya juga bid'ah. Cuman itulah ya ulama mengatakan at-tawaqufu, ketika melihat satu perkara yang tidak ada dalilnya maka teliti dulu ada maslahatnya enggak. Kalau ada maslahat bisa jadi bid'ah wajibah. Contohnya madrasah itu bid'ah wajibah. Kalau tidak ada madrasah ya sehingga orang ilmu orang enggak jadi orang alim, ya tidak bisa ngapal Quran, tidak bisa belajar ilmu agama gara-gara enggak ada madrasah, maka menjadikan satu pesantren itu bisa jadi wajib. Ya, agar bisa mencetak ulama di situ. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, cukup ya. Insyaallah ya. Sampai situ. Insyaallah besok gimana? Sekali lagi tapi besok banyak tanya jawabnya aja ya. Besok materinya ya membuka pertanyaan ya insyaallah ya. Siap ya. Hari Sabtu ya. Oh, agak longgar kan, enggak kerja kan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'a wa anta rizqana amana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.